Selamat datang di Multimedia Pembelajaran Interaktif Fikih, bab makanan dan minuman halal maupun haram. Petunjuk 1. Tampilan awal berupa cover. Apabila ingin masuk ke bagian menu utama, maka klik icon play seperti pada gambar. 2. Pada menu utama memiliki beberapa pilihan. Klik salah satu untuk melanjutkan pada tujuan yang diinginkan. 3. Setiap tampilan pada menu utama memiliki pembahasan yang berbeda-beda. 4. Setiap pilihan menu memiliki background musik yang ditampilkan dengan icon nyala seperti pada gambar. Musik dapat di-mute atau dimatikan dengan mengeklik tombol mute seperti pada gambar. 5. Setiap pilihan menu memiliki narasi penjelasan yang ditampilkan dengan icon seperti pada gambar. Narasi penjelasan dapat di-mute dengan mengeklik kembali tombol tersebut. 6. Untuk kembali ke menu utama, klik icon menu seperti pada gambar. 7. Untuk kembali pada judul, klik icon home seperti pada gambar. Kemudian, untuk melanjutkan pada pemberitahuan, maka klik tombol segitiga pada sebelah kanan. Pemberitahuan 1. Aplikasi multimedia pembelajaran interaktif ini hanya bisa digunakan di handphone Android. 2. Aplikasi multimedia pembelajaran ini dilengkapi dengan audio, gambar, video, dan soal-soal latihan yang dikemas dalam bentuk interaktif. 3. Aplikasi multimedia ini hanya untuk mata pelajaran fikih kelas 8 semester 2 bab makanan dan minuman halal maupun haram. Kompetensi dasar pada bab ini ada 4, yaitu 1.7 meyakini manfaat mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban dan madharat mengkonsumsi makanan haram. 2.7 menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram. 3.7 menganalisis ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. 4.7 menyajikan hasil analisis tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menunjukkan sikap taat kepada Allah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan baik. 2. Menunjukkan sikap hati-hati dan perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Memahami ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. 4. Membandingkan makanan halal dan haram. 5. Menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman. Apa ya yang dimaksud dengan makanan dan minuman halal itu? Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan pada nas Al-Quran atau hadis. Dengan kata lain, bahwa semua makanan dan minuman itu pada dasarnya adalah halal dan baik. Dalil untuk mengkonsumsi makanan halal adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu. Artinya, halal adalah barang yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya dan haram adalah barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Dan sesuatu yang tidak dijelaskannya, maka barang itu termasuk yang dimaafkan sebagai kemudahan bagi kamu. Dari beberapa dalil, maka dapat diketahui bahwa makan bagi seorang muslim itu harus mengandung 2 syarat. Yang pertama adalah halal, baik itu halal secara zatnya, cara mendapatkannya maupun cara mengolahnya. Yang kedua adalah baik, artinya baik bagi kesehatan tubuh, tidak membahayakan kesehatan.
3 hal yang harus terpenuhi, yaitu 1. Halal cara mendapatkannya. Artinya, sesuatu yang halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tapi cara mendapatkannya tidak halal, seperti mencuri, merampok, dan menipu, maka akan menjadi haram. 2. Halal cara mengolahnya atau prosesnya. Artinya, sesuatu yang halal harus diolah dengan cara yang benar. Contohnya, menyembelih hewan, ayam, dan sapi. Caranya harus sesuai dengan Islam. Apabila tidak sesuai, maka dapat menjadikan daging tersebut haram. 3. Halal karena zatnya. Artinya, benda tersebut memang tidak dilarang oleh hukum Islam. Contohnya seperti nasi, telur, mangga, dan lain-lain. Jenis makanan dan minuman halal ialah 1. Makanan dan minuman itu baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. 2. Tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 3. Tidak mengandung madorot dan tidak membahayakan kesehatan jasmani. Lalu, ciri-ciri dari makanan dan minuman yang halal adalah 1. Bermanfaat bagi tubuh. 2. Tidak mengandung penyakit. 3. Tidak menjijikkan dan tidak tercemar oleh barang yang haram. 4. Tidak memabukkan dan tidak merusak akal. 5. Diperoleh dengan cara yang halal. Manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal antara lain 1. Menjaga kesehatan fisik. 2. Mendapatkan ridho Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. 3. Rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia dan akhirat, serta mendapatkan perlindungan dari Allah. 4. Membawa ketenangan hidup. 5. Memiliki akhlak karimah karena menaati perintah Allah dan menjauhkan diri dari akhlak tercela. 6. Menambah ketekunan dan kekhusyukan dalam beribadah. 7. Menambah rasa syukur akan nikmat Allah. Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Sebab dilarangnya ini atau sebab diharamkannya ini karena memiliki dampak buruk bagi pengkonsumsinya. Nah, jenis dari makanan haram secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu haram lidzatihi dan haram lighairihi. Haram lidzatihi yaitu makanan yang haram karena zatnya. Artinya, makanan tersebut pada dasarnya memang sudah haram. Sedangkan haram lighairihi yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal. Artinya, hukum asal dari makanan tersebut pada dasarnya adalah halal karena ada sesuatu hal menjadikan haram. Satu, contoh haram lidzatihi adalah A. Daging babi. Segala sesuatu, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang mengandung babi adalah haram. Ini diterangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. B. Darah. Darah yang mengalir dari binatang haram untuk dikonsumsi, baik itu secara langsung ataupun telah dibekukan maupun dicampurkan pada bahan makanan. Karena hal ini dinilai najis, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Ini diterangkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145. C. Khamar atau minuman keras. Nah, khamar ini dapat disamakan dengan semua makanan dan minuman yang dapat menimbulkan madorot, seperti merusak badan, akal, moral, dan juga akidah. Contohnya narkoba. Ini diterangkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. 2. Contoh haram lighairihi. A. Bangkai. Bangkai adalah semua binatang yang mati tanpa disembelih dan bukan binatang hasil perburuan. Nah, contoh-contoh bangkai ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, yaitu 1. Binatang yang mati karena tercekik. 2. Binatang yang mati karena terpukul. 3. Binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. 4. Binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lain. 5. Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. 6. Binatang yang mati tanpa disembelih. 7. Binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Dan yang ke-8, semua tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuh. Kemudian, bangkai itu ada yang halal, yaitu ikan dan bangkai belalang.
B. Makanan yang tercampur najis. Makanan atau minuman yang terkena najis adalah haram. Contohnya, madu atau minyak goreng yang kejatuhan bangkai tikus. C. Makanan yang diperoleh dengan cara dolim. Nah, cara dolim dalam hal ini misalnya seperti mencuri, menipu, merampok, korupsi, judi, taruhan, dan lain-lain. Nah, hasil dari kegiatan tersebut adalah hukumnya haram untuk dimakan. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian kriteria minuman yang diharamkan. 1. Air yang mengandung unsur memabukkan, baik itu alami maupun buatan. 2. Air yang mengandung unsur menjijikkan. 3. Air susu dari binatang yang haram. 4. Benda cair, sekalipun bukan minuman, namun haram seandainya sengaja diminum untuk mematikan atau membahayakan tubuh. Contohnya racun, dan obat yang diminum tidak sesuai dengan dosis. Nah, akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah 1. Amal ibadahnya itu tidak diterima dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. 2. Makanan dan minuman haram dapat merusak jiwa, seperti menurunkan kecerdasan, cenderung lupa, melakukan hal-hal negatif, senang menyendiri, senang melamun, dan semangatnya berkurang. 3. Makanan dan minuman yang diharamkan dapat membahayakan kesehatan. 4. Makanan dan minuman yang diharamkan dapat memubadirkan harta. 5. Menghalangi untuk mengingat kepada Allah. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Binatang yang halal adalah sebagai berikut. 1. Binatang ternak, seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhillat lakum bahimatul an'am. Artinya telah dihalalkan bagi kamu makan binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. 2. Binatang sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lana maitatani wa damani fa'ammal maitatani falhutu wal jaradu wa ammat damani falkabidu wa tihal. artinya dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa. Hadis riwayat Ahmad. 3. Kuda. Telah berlalu dalam hadis Jabir bahwasannya mereka memakan kuda saat perang Khaybar. Semakna dengan ucapan Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Naharna farasan ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'akalna. Artinya kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah SAW. Lalu kami pun memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Binatang yang hidup di laut atau air. Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati atau bangkai, kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Dalilnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri huwa at-tahuru ma'uhul hillu maitatan. Artinya,
Rasulullah SAW bersabda mengenai laut bahwa laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Imam 4. 5. Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan halal dimakan dagingnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 4. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله Innallaha sari'ul hisab. Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Binatang yang haram adalah sebagai berikut. 1. Binatang yang disebutkan pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, seperti babi, hewan yang mati atau bangkai, dan lain-lain. Adapun ayatnya sebagai berikut. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran surat Al-Maidah ayat 3. 2. Segala hewan yang bertaring kuat, seperti harimau, singa, serigala, anjing, dan lain-lain. Abu Sa'labah radhiyallahu an berkata, Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhi nabim minas siba. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas. Muttafaqun alaih. 3. Segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa. Ani Ibni Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabim minas sibai wa an kulli dhi mihlatin minat tayr. Nabi Shallallahu alaihi wasallam 4. Binatang disembelih untuk sesaji. Hewan ternak yang disembelih untuk sesaji atau dipersembahkan kepada makhluk halus. Misal, hewan kerbau yang disembelih untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan dibangun. Hewan ternak yang disembelih untuk persembahan pohon keramat dan sebagainya adalah haram dimakan dagingnya. Karena itu merupakan perbuatan syirik besar yang membatalkan keislaman. Sekalipun ketika disembelih dibacakan basmalah. 5. Setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, An Aisyah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun fawasiq yuqtalna fil hilal wal haram al-hayyah wal ghurabul abqa wal fa'rah wal kalbul aqur wal hudayyah. Artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, 5 hewan fasik yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, gagak,
tikus, anjing hitam atau gila, burung elang. Hadis riwayat 7. Binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah hukumnya adalah haram dimakan dagingnya, seperti firman Allah sebagai berikut. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه Artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Quran Surat Al-An'am ayat 121. 8. Hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka dilarang untuk dikonsumsi karena dilarang untuk disembelih. Contohnya adalah hewan semut, lebah, burung hudhud, burung syurat, dan katak. Hadisnya sebagai berikut. Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'a minad dawabin namlatu wan nahlatu wal hudhud was surad. Artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh 4 binatang, semut, lebah, burung hudhud, dan burung syurat. Hadis riwayat Abu Dawud. 9. Bagaimana ya agar bisa terhindar dari makanan yang haram? Nah, usaha-usaha agar terhindar dari makanan yang haram adalah 1. Tanamkan dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan dan minuman yang haram. 2. Memahami makanan dan minuman yang halal maupun haram. 3. Apabila ragu-ragu terhadap hukum suatu makanan ataupun minuman, maka dapat bertanya kepada yang lebih paham, misalnya ulama. 4. Bersikap hati-hati terhadap jenis makanan dan minuman dalam bentuk kemasan atau yang telah diolah. 5. Menanamkan keyakinan dalam diri bahwa makanan dan minuman yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa. 6. Menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan dan minuman yang haram. Adab makan dan minum. Tata cara makan dan minum tidak luput dari perhatian syariat Islam. 1. Sebelum menyantap makanan, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. B. Tidak makan dan minum secara berlebihan. C. Makan dan minum dengan teratur, baik pagi, siang maupun sore. D. Makan di tempat yang nyaman dan pantas. E. Mencuci tangan agar bersih. Yang kedua, ketika sudah menghadapi hidangan, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Apabila makan bersama, ambillah makanan yang dekat dan menggunakan tangan kanan. B. Mengambil makanan secukupnya. C. Membaca doa sebelum makan. D. Menggunakan tangan kanan untuk makan. E. Apabila menggunakan garpu dan sendok, maka sendok dipegang pada tangan kanan dan garpu dipegang pada tangan kiri. F. Tidak membenturkan sendok atau G. Makan dengan tenang tanpa suara atau tidak kecap. H. Tidak berbicara saat makan. I. Tidak meniup makanan ataupun sambil bernafas ketika minum. J. Masukkan makanan ke dalam mulut sedikit demi sedikit. K. Jangan mencela makanan yang tidak disukai. L. Kunyahlah makanan sampai lembut sebelum ditelan. M. Rasakan nikmatnya makanan agar timbul rasa syukur. N. Berhentilah makan sebelum terlalu kenyang. O. Jangan menyisakan makanan di piring. P. Mengambil minuman dengan tangan kanan. Q. Meminum dengan cara seteguk demi seteguk tanpa bernafas. R. Jangan minum langsung dari teko atau sejenisnya, tetapi tuang terlebih dahulu ke dalam gelas, atau jika ingin langsung minum dari botol, gunakan sedotan. S. Mencuci tangan setelah selesai. T. Membaca doa sesudah makan. U. Merapikan peralatan dan tempat makan.
wabarakatuh.